Semangat pagi Heroes. Recording in progress. Luar biasa. Bagaimana kabar rekan-rekan semua? Nah, boleh dong sambil tulis di chat ya rekan-rekan ya. Saya sambil juga melihat di sini. Wah, senang sekali ya. Rekan-rekan sudah banyak bergabung dan jangan lupa untuk tetap mengingatkan barangkali ada undangan Anda, rekan-rekan Anda yang masih belum hadir untuk masuk ke sesi kita yang luar biasa yaitu Heroes Untold Story. Nah, sebelumnya saya ingin tahu dulu nih, kalau di Jakarta dari sore tadi itu mendung dan beberapa daerah di Jakarta Selatan hujan deras badai sampai banjir. Ya, luar biasa ya. Nah, bagaimana di kota Anda masing-masing? Dan silakan Anda ikut memanaskan suasana terlebih dahulu. Bisa tulis di chat ya, bagaimana keadaan di kota Anda, dari kota mana Anda dan bagaimana keadaannya. Wah, Bandung hujan ya, sama kayak di Jakarta tadi ya. Ya, bagaimana di kota yang lain? Silakan ya, meramaikan dulu, mengkasih informasi ke semua rekan-rekan Heroes yang dari berbagai kota di Indonesia ya. Wah, Balikpapan belum hujan ya, panas ya. Tangsel hujan, Bintaro hujan. Rupanya daerah Jabodetabek hujan semua ya. Iya, oke ya. Semoga sekalipun hujan ataupun panas, tetapi saya percaya rekan-rekan Heroes tetap dalam keadaan baik dan luar biasa. Baiklah, saya Dr. Roni Setiawan. Hari ini saya berkesempatan untuk memandu acara Heroes Untold Story kita. Nah, saya ingin tahu nih rekan-rekan, apakah sudah ada yang bisa menebak dari gambar hitam yang ditampilkan di flyer, siapakah Heroes Untold Story tokoh yang akan diangkat pada kesempatan hari ini? Ada yang tahu rekan-rekan? Wah, ini kayaknya udah bocor ya. Atau memang luar biasa ya, foto itu bisa sekalipun hitam gelap ya, tetapi sudah bisa keluar ini ya, nama betul ya. Cik Vero ya. Oh, ada yang nggak tahu juga ya. Cik Vero gitu ya. Resep hot and growth. Wah, ini yang di Bandung kayaknya ya, berkesan sekali ya. Ya, Cik Vero chef kita. Ya, senang sekali ya rekan-rekan ya. Tetap bisa aktif merespon ya, meramaikan di kolom chat kita. Dan betul sekali, oleh sebab itu saya akan memanggil tamu yang luar biasa, narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Veronia. Halo, selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi dok. Selamat pagi Vero, luar biasa. Wah, udah ketebak ya dok? Masih tegang juga ya. Udah ketebak nih, luar biasa nih sepertinya. Ini banyak loh yang bilang Vero ya. Wah, gawat nih, udah ya. Bocor kayaknya. Nih rekan-rekan kasih salam nih pagi si Vero semua. Pagi-pagi. Silakan sekali lagi menyapa rekan-rekan. Pagi-pagi semuanya ya. Aduh, hari ini saya fresh from Bandung nih. Dari Bandung ya. Tadi jam berapa Vero dari Bandung? Dari Bandung jam 1 ya. Jam 1 masuk 1. Jakarta pasti macet ya. Jakarta lumayan macet. Salah jalan lagi ya. Salah jalan. Ya. Terus hujan besar gitu ya. Dan luar biasa ya dedikasinya Ibu Vero, rekan-rekan semua dari Bandung untuk menyelenggarakan ya Heroes Untold Story ini sebagai narasumber. Terima kasih Ibu Vero jauh-jauh dari Bandung ya, sudah mau meluangkan waktu, dan semoga perbincangan kita bermanfaat buat rekan-rekan ya. Amin. Nah, tapi sebelumnya dok, mohon maaf, suara saya emang agak rock and roll hari ini. Ya, kalau yang tahu suaranya Vero ya, yang sudah ngebas ini tambah ngebas lagi iya, gitu betul. ya. Aduh. Tapi masih jelas kan ya? Ya, masih jelas ya. Atau mungkin nanti suaranya mungkin dari tim di sini bisa diperhalus ya, jadi wanita ya, yang betul, bisa. lemah gemulai. Ya, luar biasa. Ya, kita didukung ya, kita mengucapkan terima kasih ya dengan tim dari HDI yang menyiapkan fasilitas yang mendukung buat kita sehingga bisa terselenggara acara Heroes Untold Story kali ini.
Nah, ini masuk ke bagian yang Gimana pertama ini, Ibu Vero. Boleh dong diceritakan kepada kita semua nih. Mungkin ya, yang saya rasa sebagian besar bukan mungkin lagi ya, belum pada tahu ya. Bagaimana sih awal mulanya Vero bisa eh, tahu atau berkenalan dengan produk HDI? Gimana itu ceritanya dan kapan itu? Waduh, udah lama banget ya itu ya dok ya. Waktu dulu tuh saya ingat saya lagi antar anak sekolah. Kebetulan saya ketemu teman lama saya yang sekarang jadi upline saya, Ibu Yuliana. Beliau menawarkan 4 star pada saat itu ke saya ya. Kayaknya dia tahu saya nggak pernah minum vitamin kali dok. Dia nawarin 4 star, tapi yang saya beli cuman madu setengah kilo. Madu setengah kilo Iya, ya, itu betul. awal-awalnya ya. Ya betul. Dan saat itu kenapa mau beli? Pertama saya di rumah memang nggak punya vitamin. Ya maksudnya saya ya belum terbiasa minum vitamin. Jadi ya udah deh, karena teman lama yang beli ya nggak enak juga, jadi saya beli deh. Gitu ya, jadi ada sungkanismenya juga ya. Iya mungkin ya pada saat itu ya. Ya mungkin rekan-rekan di sini ya yang sudah pernah minum madu atau produk HDI apapun ya, pertama kali siapa nih di sini yang sama kayak Ibu Vero nih, beli produk HDI karena sungkan ya. Sungkan ya, karena udah susah-susah ya, apalagi hujan lebat gitu ya, Iya. disamperin gitu ya, udah dibelilah karena kasihan. Ada nggak rekan-rekan yang ya kira-kira tuh nasibnya sama begitu ya? Pasti ada ya dok ya. Iya rasanya ada ya, pasti rekan-rekan ada yang ngalamin seperti itu ya. Betul nggak rekan-rekan ya? Jadi beli karena sungkan. Nah, yang saya juga ingin lebih lanjut itu ya Vero ya. Nah kan awalnya seperti itu ya, seperti itu. Dan Betul. tapi kemudian bagaimana bisa kok akhirnya mau mengkonsumsi rutin bahkan kemudian aktif gitu menjalankan bisnisnya? Nah saya tuh kan akhirnya coba produk HDI ya dok ya. Dicoba semua akhirnya ya. Ya pada akhirnya setelah setahun kemudian gitu ya, akhirnya Bu Yuliana menawarkan saya lagi dok. Mm-mm. Ya terus akhirnya saya coba deh 4 star. Nah setelah itu saya coba minum dan saya diperkenalkan sama Caroline, dibilangin katanya coba deh kalau kamu sharing-sharing sama temen lumayan bisa dapat bonus gitu. Jadi saya tuh iseng-iseng aja cobain tawarin sama teman-teman di sekolah sama saudara gitu. Jadi asal muasalnya mencoba, kemudian beli paket, terus dikasih tahu tuh ada bisnisnya ya, ada manfaat bisnisnya, dapat cashback gitu. Ya betul betul. Jadi Ibu Caroline ya yang menerangkan supaya mau sharing dan dapat keuntungan cashback begitu ya. Ya. Tertarik nggak awalnya seperti itu? Nah saya tuh pikir ya lumayan juga ya. Kalau beli madu kan waktu itu ya 335.000, terus kalau saya dapat cashback 500.000 lumayan lah saya jadi beli madunya gratis. Lumayan ya. Itu tahun berapa itu? Itu Waktu sudah istilahnya sudah member gitu ya. udah member itu tahun 2013 2013. di akhir. Nah, yang perlu juga kita tahu adalah saat itu apakah Vero sebagai ibu rumah tangga di rumah atau bekerja? Pada saat itu saya masih kerja dok. Saya kerja di perusahaan keluarga. Kebetulan di perusahaan keluarga itu saya posisinya sebagai direktur juga. Saya kerja di sana udah 8 tahun dok. 8 tahun 8 ya bekerja. tahun ya Sebagai bekerja. direktur di Perusahaan keluarga bengkel, bengkel ya. body repair. Bengkel tuh kan enggak terkait dengan wanita biasanya ya. Iya makanya suara saya jadi Hobi gini ya? dok. Jadi suaranya begini Iya. ya. Kelamaan di bengkel, gaulnya sama bapak-bapak. Ya, jadi luar biasa ya. Boleh tahu enggak atau boleh di-sharekan ke kita semua ya. Kira-kira saat itu kenapa Ibu Vero kok mau bekerja gitu? Apakah memang hobi kerja atau ada kebutuhan uang atau daripada nganggur di rumah atau seperti apa? Pada dasarnya saya kan memang waktu sebelum menikah juga saya udah bekerja dok. Oh oke, sudah kerja Ya ya. sudah kerja. Jadi saya tuh punya
prinsip saya tuh harus, ya saya jadi wanita tuh harus bisa cari uang sendiri lah. Minimal saya harus bekerja, saya harus punya penghasilan sendiri gitu. Sudah hobi sama uang rupanya ya. Iya betul. Jadi sudah biasa bekerja ya. Iya, Jadi pada saat menikah memang suami juga tidak keberatan ya. enggak keberatan. Karena Mendukung udah sekali. terbiasa dari waktu pas kita masih pacaran juga saya posisinya udah kerja. Sudah kerja ya. Dan setelah menikah tetap terus bekerja di situ ya. Betul. Nah, jadi pada saat Vero kenal dengan HDI itu kan sudah bekerja. Nah, yang menarik begini, tadi Vero kan mau menjalankan bisnisnya. Ya. Nah, boleh dong diceritakan ke kita juga ya, pada saat menjalankan bisnisnya itu gimana? Kan lagi bekerja. Iya justru saya karena saya pengen tahu ya dapat cashbacknya itu Dok, dapat bonusnya. Jadi saya coba di sela-sela pada saat saya kerja. Jadi pas saya kerja jam istirahat, makan siang jam 12 sampai jam 1 saya kabur tuh. Saya cari upline saya minta tolong dia temenin saya ketemu prospek, janjian sama orang, presentasi. Pokoknya apapun lah yang saya bisa lakukan di sela-sela jam makan siang saya. Sama pas jam saya pulang kantor. Jadi pas saya pulang kantor, saya juga nggak bisa meluangkan waktu banyak-banyak ya Dok ya. Karena pada saat itu kan saya punya anak masih kecil. Jadi ya paling setelah pulang kantor saya bisanya 1-2 jam lah. Saya untuk ketemu orang atau prospek atau menghadiri ada pertemuan di kantor seperti itu. Berapa lama itu dilakukannya? Kurang Proses itu. Bekerja sambil menjalankan HDI yang tengah hari, malam hari. kurang lebih sekitar 2 tahunan lah ya. 2 tahunan ya. 2 tahunan. Kira-kira di tahun itu pada saat berarti kan boleh dibilang part time ya, Ya betul. sambil bekerja di bengkel jadi direktur yang tentu sibuk tetapi masih meluangkan waktu kan. Ya. Nah 2 tahun dikerjakan, kira-kira income saat itu mungkin kita semua perlu tahu ya, betul nggak rekan-rekan ya? Orang part time itu seperti situasi Vero saat itu ya, bekerja tapi siang hari dan hanya malam hari saja dan tidak lama. Waktunya 1-2 jam setiap hari diluangkan, itu bisa menghasilkan berapa gitu. Pada saat itu ya Dok ya. Jangan kaget Dok. Ya pada saat itu saya cuma berpikir lumayan lah saya bisa beli madu gratis ya. Sekitar 500-600 paling mentok-mentok tuh 1,7-1,8 Dok. Wow. Tapi bagi saya itu lumayan loh Dok, Ya, luar ya, biasa ya. banget. Ya, Dapat gaji tambahan kan Gaji dari tambahan gaji ya. di luar gaji saya di bengkel. ya, mungkin bisa ditunjukkan ya. Itu bisa pakai itu klik kanan. Iya. Nah ini ya, aduh, jadi mengenang masa-masa waktu zaman Ya. dulu. Wah itu ya, ratusan ribu memang ada ya rekan-rekan yang bisa dilihat itu ya. Iya. Sampai sekitar Bahkan ada yang 195.000 Dok itu waktu itu saya Dok. Iya betul ya. Itu tahunnya 2014 sampai 2015 ya. Betul ya, sekitar 2 tahun ya. Nah, ini rekan-rekan kita bisa lihat ya, siapa hari ini yang di antara rekan-rekan semua juga di kondisi yang sama ya. Mungkin menjalankan secara part time ya seperti dulu ya Vero tahun itu ya. Iya. Atau income juga sedang merintis di awal ya, wajar ya dengan income segini ya. Iya. Tapi dengan ini income suatu yang luar biasa menurut luar saya. biasa Dok. Saya walaupun kerja part time tapi saya bisa beli 1 paket Dok akhirnya tuh Dok. Nah, betul. Beli Jadi 1 paket isi starter buat sekeluarga lumayan kan Dok. nah, betul ya. Jadi pengeluaran untuk kebutuhan keluarga itu jadi terbantu ya. Iya betul banget. Memang pada dasarnya pada saat saya konsumsi produk HDI ini kan saya pengennya kalau bisa nggak mengganggu uang dapur saya. Ya, budgetnya nggak terganggu ya. Iya gitu. Jadi ini sangat membantu sekali ya. Rekan-rekan Betul kita banget. bisa lihat, menurut saya nih luar biasa ya Bu Vero ya. Konsisten mengerjakan ya. Karena setiap bulan dapat bonus tuh.
Iya. Ya, bonus ya. Ini konsisten ya melakukan ya, mengerjakan terus gitu ya. Ya memang di awal karena part time ya, jadi seperti ini ya. Nah, tapi pertanyaan berikutnya begini, Vero. Selain ini apakah ada yang dihasilkan Ada dok. selain ini? Nah, pada saat saya melakukan part time ini dok, walaupun maksudnya kalau dilihat ya mungkin teman-teman semua di sini, bonusnya ternyata pernah bonus kecil juga gitu ya. Ya, Tapi saya dapat free trip loh dok. dapat ya? Iya, dapat trip gratis naik cruise pertama kali, itu impian saya waktu itu. Wow, luar biasa ya. Ya, Tahun tahun 2000 berangkatnya tahun 2016, saya ingat waktu itu saya lagi 2016 hamil ya. anak ketiga. Oke, berarti itu pencapaian dari 2015 ya. Iya betul. 2016-nya bisa berangkat ya. Iya. Ada fotonya nggak? Nah, Wah, ini. ini ya. Nah, Nah, ini. betul ya. Ini Ya, free trip dari HDI HDI, ya, ya, cruise. Ini naik kapal kemana nih? ini yang waktu itu kita kumpul di Singapura juga. Di Nah, itu Singapura, kita Royal Caribbean dok. Royal Caribbean ya. Ya. Ya, luar biasa ya rekan-rekan ya. Di sini ada nggak di antara teman-teman yang ingin liburan gratis dari HDI ya? Ini contoh ya. Ya, Contoh betul. bisa ya. Dapat ya. Ternyata ya dok ya, walaupun part time tapi Ya. saya akhirnya bisa tembus untuk free trip dari Free HDI trip. pertama kali. Karena ada kesungguhan ya menurut saya. Kamu mengerjakannya dengan sungguh-sungguh Iya, gitu. betul. Mau mengerjakan ya, nggak cuman dapat uang ya, dapat kesehatan dan bisa liburan gratis ya. Ya, Ini waktu berangkat ini bersama dengan keluarga atau masih sendirian? masih sendiri dok. Masih sendiri Masih ya. sendiri, betul. Nah, ya Berdua dok. berdua ini. Sama anak ketiga dia hamil. Oh, Wih, hamil. jadi ada di dalam perut ya. Iya, numpang gratis berarti Iya ya. betul. Ya, ya, ya. Anak ketiga Ya dalam betul. perut ya, si Betul. Tristan. Tristan. Oh, ya, ya. Luar biasa ya teman-teman. Inilah salah satu bukti ya. Di awal dari Ibu Vero menjalankan bisnis ini ya. Sekalipun part time sebagai seorang direktur dan sibuk dengan pekerjaan di bengkel, tetapi mau meluangkan waktu siang dan malam hari, tidak lama tetapi konsisten. Tadi hasil ratusan ribu sampai 1, sekian juta itu membuktikan dikerjakan secara terus menerus ya. Dan akhirnya bisa mendapatkan trip juga ya. Jadi ini satu poin yang perlu kita syukuri ya. Ya betul dok. Ini Mensyukuri saya mulai dari hal-hal yang kecil gitu, Vero. betul banget karena ini trip free trip gratis ini, aduh saya betul-betul happy dok. Kalau mungkin upline yang lain itu kalau inget, saya waktu pas di sini kayak lagi nggak hamil dok. Senengnya sampai jingkrak-jingkrak dok. Cingkrak-cingkrak ya. Pelampiasan kayaknya ya. Iya. Keluar dari kandang bengkel. Keluar dari kandangnya, aslinya keluar ya. Ya, ya ini luar biasa sih menurut saya ya. Ya bisa mendapatkan sesuatu yang dari hasil yang dikerjakan ya, Ya, Vero ya. betul. Yang dikerjakan dengan kesungguhan hati ya. Nah, yang ingin saya tanyakan juga Vero ya. Kan di HDI ini pada saat kita mengerjakan member kita itu kan berbagai macam ya. Ada yang dari dalam kota kita, ada yang dari luar kota. Iya. Nah, bagaimana tuh kamu mengerjakan itu? Ya saya coba meluangkan waktu, saya mengatur waktu untuk berusaha mau berkorban aja, saya harus keluar kota dok. Untuk mau ketemu rekan kerja, prospek. Karena kan saya juga berpikir karena ini kan bisnis kita ya dok ya. Ya. Saya juga harus mau mengembangkan bisnis saya sendiri gitu kan. Iya, ya. Jadi ada keinginan untuk itu ya. Iya, Yang luar kota pun dikerjakan ya. betul. Ada foto-fotonya mungkin, Vero? Ini ya salah satunya. Kota terjauh kemana, Vero? Yang diingat ya? Atau boleh nggak disebutkan ke kota mana aja yang dikunjungin gitu? Ke Palembang, Lampung, Surabaya, Medan. Medan. Terakhir ya paling jauh ke Bali, ya kemarin ke Bali. Ya waktu pada saat itu ya paling jauh tuh ya ke Medan. Iya, ya. Medan. Ada. Ini kan harus keluar kota gitu kan.
kan tinggal di Bandung ya. Ya. Nah, ada kesan apa pada saat harus keluar kota, sedangkan keluarga kan di Bandung, ada Iya, betul. anak, ya, ada Jadi suami. pada saat pergi keluar kota itu memang namanya juga ibu ya dok ya. Itu tuh kekhawatiran saya tuh banyak banget dok. Jadi pada saat pas pergi gitu tuh kayaknya mikirin nanti anak makan apa, nanti anak siapa yang urus, nanti anak gimana gitu ya. Sekolah gimana, yang jemput siapa, pokoknya segala macam saya pikirin. Sampai saya tuh pernah nangis gitu ya dok ya sebelum berangkat gitu ya dok ya. Pada saat saya pergi cruise juga sebelumnya saya nangis juga dok, padahal pergi jalan-jalan dok. Mau liburan nangis itu karena Iya, ninggalin anak. anak. Itu anak yang kecil itu Yang berarti ya. satu sama kedua kan. Oh, satu kedua. Yang ketiga belum lahir. Yang ketiga kan di Iya, ikutan ya, cruise. ikutan, ya. Ya pada saat itu memangnya hambatan seorang ibu tuh ya seperti itu. Tapi saya kan sendiri juga pengen punya ini ya tekad. Saya pengen punya apa? Saya pengen maju lah ibaratnya dok. Di HDI ini saya juga pengen berkembang. Saya pengen punya bisnis HDI ini tuh bisa membawa saya tuh jadi wanita yang lebih punya value lah dok di sini. Jadi mau nggak mau saya harus berkorban dan saya juga harus memberanikan diri untuk saya keluar dari zona nyaman saya. Ya, ini ada beberapa poin menarik ini. Menjadi wanita yang punya value, terus keluar dari zona nyaman. Iya. Dan saat itu meninggalkan kota Bandung tidak mudah ya? Enggak dok. Kalau misalnya keluar pulau seperti itu kan biasanya saya naik pesawatnya lewat Jakarta. Saya ke Jakarta dulu, baru kita dulu. naik pesawat. Ya. Berapa lama pernah meninggalkan anak-anak pergi keluar kota? Keluar kota sekitar 4 hari lah ya. 4 hari. 4 hari. Coba Vero bisa cerita nggak? Kan harus menjumpai rekan kerja ya. Tapi di saat yang sama mikirin anak-anak kan. Iya. Gimana rasanya saat itu ya? Itu lumayan agak memiris hati gitu ya dok ya. Memiris hati ya. Iya. Jadi pada saat itu saya mikirin pada saat itu sebenarnya semua sebelum pergi tuh saya udah mempersiapkan dengan baik dok. Ya mungkin karena anak-anak saya yang ke-1 sama kedua waktu itu masih kecil. Jadi saya mikir ya banyak khawatir lah. Padahal mereka tuh saya titipkan ke orang tua saya. Orang tua ya. Ya. Nah itu saya agak tergelitik ya. Ada beban meninggalkan anak ke orang tua dan mereka masih kecil ya saat itu ya. Tapi kok kamu mau tetap pergi gitu? Banyak orang nggak mau ninggalin anak-anaknya. Apalagi dengan perasaan galau, gelisah, ya nangis. Ya. Tinggalin anak-anaknya. Iya, waktu itu Dorongan apa yang membuat kamu tetap harus pergi? Saya pengen belajar lebih, saya pengen bisa dan saya kan nggak mungkin ya begini-begini terus gitu dok. Maksudnya saya pada situasi pada saat itu saya cuman berpikir ini dunia jauh berbeda dengan apa yang 8 tahun saya bekerja. Iya. Gitu. Jadi mau nggak mau saya tuh harus memulai bisnis saya ini, saya harus memulai sesuatu yang baru. Dan berarti saya harus mulai semuanya itu belajar hal yang baru. Kalau memulai hal yang baru berarti saya harus pergi, harus berani menghadapi hal-hal baru di luaran sana yang harus saya bisa pelajari lebih banyak. Sekalipun tidak mengenakan ya. Iya. Harus keluar dari zona nyaman. Harus gitu keluar ya. dari zona nyaman. Sampai nangis-nangis gitu ya. Iya. Padahal anak saya pas ditinggalin juga biasa aja dok. Biasa aja gitu Iya. ya. Mamanya Gak ada yang kepikiran. nyari juga. Gak ada yang nyari juga ya. Rekan-rekan jangan ini ya, jangan terpesona ya. Kemudian lupa mencatat hal-hal penting loh ya. Menurut saya rekan-rekan coba beberapa poin penting dicatat ya. Dalam notes ya. Supaya kita ingat ya. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan pilihan yang baik dan baik gitu ya. Seperti tadi ya pengalaman dari Vero ya, mengalami pilihan yang sulit ya, tetapi ada dorongan ya, ingin berkembang, Saya ingin berkembang, saya ingin maju.
Pokoknya Ya, saya ingin punya nilai tadi punya ya. value lebih, saya value. pengen lebih mandiri dengan saya belajar keluar kota. Seperti itu kan saya belajar sesuatu yang nggak pernah saya lakukan dok. Selama ini kan saya jadi ibu rumah tangga tuh ya di Bandung, dan di Bandung aja gitu kan. Ya, ya. Tapi dengan saya pergi ke Palembang, ketemu orang si A, ke Lampung, ketemu si B, ke Medan Oke. menghadapi orang-orang seperti si C gitu kan. Ya, ya, Itu kan kita banyak belajar banyak hal gitu ya. ya, ya. Di tempat baru ada pengalaman baru Iya ya. betul. Padahal ya di tengah-tengah itu tuh banyak juga dok kayak nyinyiran keluarga juga dok. Oh, ada juga ya yang nyinyirin ya. Gimana tuh? Boleh ceritakan nggak? Jadi karena pada saat itu kan memang sering juga ya dok ya keluar kota. Jadi sempet nih saya juga dibilang, lu tuh jangan pergi-pergian keluar kota melulu. Anak lu kayak jadi kurang kasih sayang. Aduh itu Nusuk banget ya. iya. Aduh, lu udah janji nih nggak mau nangis. Aduh kalah taruhan saya sama Selvina dok. Nggak apa-apa. Ini kan pengalaman ya. Hmm. Sesuatu yang memang benar dialami gitu. Terus ya dibilang saya nggak ngurus anak. Terus ya dibilang thank you. Udah sorry. Pengalaman tidak mudah. Ya sempat juga ya suami juga sempat bilang, aduh lu pergi-pergian terus mana hasilnya, enak ya jalan-jalan gitu ya. Padahal kan pada saat kita keluar kota apa yang kita lakukan, apa yang kita hadapi terhadap rekan-rekan kerja kita tuh nggak selalu yang enak-enak aja kan dok. Betul, ya. Kadang kan kita menghadapi rekan kerja yang jutek, mungkin kita juga malah nggak dianggap gitu ya. Bahkan saya pernah juga sampai seharian saya presentasi di tempat dia tuh sampai nggak dikasih minum seharian loh dok, pernah. Ya salahnya saya nggak bakal minum juga dok, kurang Iya. pengalaman ya. Ya momen-momen seperti itu tuh membuat saya tuh banyak banget belajar dan membuat saya tuh oh begini ya rasanya kalau kita mau berkembang, kalau kita mau maju, kita tuh harus keluar dari zona nyaman kita dan benar-benar harus tangguh aja menghadapi hal-hal seperti ini gitu. Jadi Ya. saya nggak pernah walaupun di orang-orang terdekat saya yang bilang ya yang bilang seperti itu ya maksudnya saya meninggalkan anak-anak, terus orang tua juga bilang nggak salah kamu tuh keluar kota terus gitu, anak suami ditinggal-tinggal terus. Saya cuman bilang ke mereka saya tuh pengen saya tuh berkembang di sini, saya tuh pengen membuktikan kalau saya tuh bisa jadi wanita yang mandiri. Saya tuh pengen punya penghasilan lebih gitu ya. Saya tuh nggak pengen jadi wanita yang tergantung. Walaupun pada saat itu ya suami saya baik-baik aja gitu dok. Tapi saya kan pengen ya lebih dari apa saya sekarang gitu saat itu gitu dok. Iya. Wah, ini luar biasa ya. Rekan-rekan ya. Untold story ya. Ada cerita yang tidak terceritakan kemarin-kemarin ya. Mereka nggak pernah tahu kamu nangis. ada ya beban sebenarnya yang dialami oleh seorang Vero ya rekan-rekan ya. Kita bisa dengar ya, kita bisa merasakan juga ya. Tidak mudah di posisi seperti itu ya. Ya seperti dihina ya, dipojokkan begitu ya. Kalau suami sendiri awal ya tentu tidak terlalu mendukung sepertinya ya. Iya betul. Karena kamu pergi-pergi ya. Ya karena saya kan pergi-pergi kelihatannya yang Jalan-jalan gitu ya. salahnya saya tuh kan ya kalau kita kerja kan saya lupa ya kalau foto ya dok ya.
Kalau Oke. kita lagi presentasi kan saya nggak mungkin lagi foto ya dok ya. Iya, iya, iya. Nah saya foto kalau kayak saya lagi makan bareng gitu, kita lagi ngumpul bareng. Nah jadi yang kelihatannya tuh ya kita lagi happy. Lagi enak gitu ya. Iya lagi enak gitu. Iya, iya. Yang nggak enaknya nggak difoto Yang nggak soalnya. enaknya nggak difoto. Gak tahu kan kalau kita tuh mepet-mepet waktu gitu kan. Iya, Kalau iya, kesana kesini kejar-kejaran waktu gitu. Jadi kesannya itu Vero tuh enak banget ya, ninggalin anak, nitipin, di luar sana makan-makan, jalan-jalan Iya. gitu ya. Kesannya seperti itu Iya ya. betul. Padahal Padahal dia nggak tahu ya kalau kita ditolak juga ada gitu kan ya dok. tolak ya, nggak dikasih minum Nggak dianggap seharian, juga ada ya dok. nggak dianggap ya. Mm-mm. Ada pengalaman paling buruk apa di luar kota? Pengalaman paling Nggak buruk mengenakan lah yang gitu. nggak mengenakan, ya paling itu aja sih dok. Kalau yang lainnya sih menurut saya yaitu kita proses ya dok ya, menghadapi sesuatu yang nggak enak pasti ada ya. Cuman saya lebih mengingat hal-hal dimana saya melewatin proses itu jadi pembelajaran saya aja. Oke, nah saya juga punya catatan ini ya, bahwa ada di satu waktu ternyata tempat bekerjanya tadi Iya, yang Vero jadi direktur itu tutup. iya betul. Nah, coba ceritakan bagaimana situasi saat itu. Waduh. Situasi saat itu sangat kacau dok. Sangat kacau. Iya, jadi pokoknya pada saat itu tiba-tiba kantor harus tutup. Dan kita tuh udah kerja 8 tahun di sana, bener-bener kayak dianggap aja gitu dok. Ya padahal kan kalau kita udah bekerja di satu perusahaan ya, PT loh kan waktu itu ya dok ya. PT ya. Kalau misalnya perusahaannya tutup, berhenti, harusnya kita tuh seenggaknya dikasih pesangon lah dok ya gitu ya. Diberhentiin secara hormat lah gitu. Ya kan mungkin karena itu perusahaan keluarga ya, jadi udah aja diberhentiin secara tiba-tiba tanpa ada kayak kita meeting bersama dulu atau apa dulu. Jadi kita tuh benar-benar beresin kantor sendiri, karyawan staff-staff yang lain dikasih pesangon, tapi kitanya sendiri tuh nggak dapat pesangon sama sekali dok. Ya, Jadi- padahal sudah 8 tahun Ya udah lama. memimpin di situ ya, Iya. sampai bertumbuh begitu ya. Jadi itu benar-benar kepahitan saya pada saat tahun itu dok. Itu tahun 2016. 2016, 2017 awal apa 2016 akhir gitu dok. Lupa saya. 2016 ya. Jadi ada pengalaman tiba-tiba kehilangan pekerjaan dan otomatis kehilangan penghasilan ya. Iya dok, betul. Itu yang membuat saya galau banget ya. Karena saya udah terbiasa punya penghasilan. Saya terbiasa bekerja gitu ya. Terus tiba-tiba saya harus nggak bekerja dan saya nggak punya penghasilan. Itu tuh benar-benar mukul saya banget. Bikin saya tuh sakit hati yang mendalam. Apalagi nggak dikasih pesangon itu Iya dia. itu. Nggak ada omongan ini itu gitu ya. Iya betul. Mungkin karena kamu keluarga. Ya itu. Mungkin. Jadi hari itu saat-saat itu tuh ada rasa sakit hati ya. Sakit hati. Yang ya mungkin di dalam sakit hati itu mungkin jadi pengalaman pelajaran terbaik saya juga dok. Gitu. Apa pelajaran terbaiknya? Pelajaran terbaik saya ya pada saat itu ya untungnya saya tuh masih jadi member HDI dok. Ya betul. Iya itu. Jadi pembelajaran saya itu pada saat saya di sana berhenti ya saya singkat cerita lah ya dok ya. Saya tuh cari upline saya dok. Saya cari upline saya lagi ya. Saya cerita saya nangis-nangis juga tuh dok. Aduh banyak banget nangisnya. Upline-nya menemani ya, Iya. mendengarkan curhatanmu Iya ya. betul. Nah terus saya bilang saya tuh pengen ya banget ya untuk bisa punya penghasilan lagi gitu. Akhirnya ya untungnya saya tuh masih jadi member HDI dok itulah. Ya, ya. Yang- Kalau boleh tahu pada saat kamu ya istilahnya pekerjaannya tuh hilang tiba-tiba itu ya.
Kira-kira kondisi finansial keluarga saat itu kena dampak enggak? Ya pastinya sedikit banyak ya, karena mungkin karena ada eh, perekonomian juga lah ya. Ada dampak, sedikit banyak ada dampak juga lah dok, perekonomian keluarga. Jadi karena ada HDI ya, Ya, itu menolong sekali tadi itu ya. ya betul. Itu kan 2015 tadi 1,7 gitu ya 1,7. yang bisa tinggi ya sampai dinilai itu. Ya, akhirnya setelah saya berhenti bekerja, saya akhirnya kan full time. Jadinya saya bisa full time. Positifnya itu dok. Itu ya Iya, positifnya, berita positifnya itu. baiknya ya. Selalu ada hal baik di saat suasana nampak buruk ya. Betul. Rupanya kesempatan ya. Soalnya kalau mungkin itu nggak ditutup, nggak full time kamu. Iya, kalau nggak bonus saya 1,8, 1,7 terus dok. Ayo rekan-rekan di sini, siapa yang ingin mengalami lonjakan income? Kadang-kadang saat buruk itu bisa terjadi ya. Tapi kita nggak ada gunanya meratapi ya. Iya betul. Ya memang pada saat mengalami tentu galau, gelisah, gundah gulana ya. Iya, Tetapi bersyukur tadi ada masih di HDI saya. HDI. Nah rekan-rekan, kita akan membahas bagaimana kemudian seorang Veronia mau full timer menjalankan bisnis HDI, dan kita akan panggilkan upline-upline-nya setelah video yang satu ini. Welcome to Business and Hero. Itulah fungsinya. Manusia itu bisa berubah kalau punya achievement motif, saya bilang. Tapi untuk membuat ini menjadi lebih baik, kita harus terus mau menambahkan secara konsisten. Dapat pelajaran tuh banyak banget. Keren banget, 2 hari nggak cukup, pengalaman banyak banget. bener-bener banyak ilmu yang didapat. Seru banget. Dan untuk kedepannya semoga HD terus mengadakan event seperti ini lagi. Nah, Semangat pagi Hiros. semangat pagi Hiros. Aduh, saya duduk di sana jadi ikut termehek-mehek. Katanya nggak mau nangis. Janjinya kan tadinya Janji nangis ya? padahal nggak mau nangis. nggak tahu kenapa dokter Roni nih kacau. Ya, kita sambut ya, ada Bapak Hendra Utama dan Ibu Caroline ya. Dari Bandung juga ya tadi ya. Dari Bandung. Iya, sama-sama dari Macet. Bandung. Hujan gitu ya. Sekian jam ya, luar biasa. Terima kasih para upline tercinta. Ya, Ibu Caroline yang banyak dicurhatin tentunya ya. Iya betul. Dan Pak Hendra Utama yang kita semua sudah tahu ya. Saya tidak perlu perkenalkan mereka berdua karena setiap bulan mereka akan sering tampil ya di sesi group meeting ya, GMB ya awal bulan ya. Nah, baik, tidak berlama-lama nih Olin sama Pak Hendra ya, karena Ibu Vero ini menarik sekali ya menurut saya. Dari pembahasan tadi saya juga ikut terenyuh ya, apalagi kalau mengalaminya juga. Nah, tapi saya punya beberapa pertanyaan yang juga rekan-rekan Heroes ini ingin tahu gitu tentang seorang Ibu Veronia. Nah, untuk Olin dulu ya. Boleh. Nah, yang pertama begini Lin. Bagaimana Olin memandang seorang Vero ya sebagai downline, sebagai rekan kerja ya. Bagaimana kesannya terhadap seorang Vero dan apa yang berubah dari seorang Vero dulu dan sekarang gitu. Cie. Harus jujur apa enggak nih? Jujur dong. Jujur ya. Ya, Aduh, apa nih kalau kesannya? buat aku Vero tuh bener-bener good partner ya, banget ya buat aku ya. Kayaknya kita berdua nggak bisa ada sama, saling tergantung lah ya. Dulunya kita tuh kayaknya nggak ada Caroline saat ini kalau nggak ada Vero gitu. Karena Vero selalu yang bener-bener kita tuh bersama-sama membangun network Vero itu tuh bukan cuman
di network Vero juga, tapi Vero membantu saya juga untuk menjadi pemimpin yang lebih baik lagi, selalu bisa lebih baik lagi. Dan luar biasanya Vero, luar biasanya Vero tuh mandiri banget Dok. Mandiri ya. Iya, Tadinya awal-awal kayak apa tadinya? Coba ceritain awal-awal sih dulunya. sebenarnya nggak mandiri ya, teman-teman kan juga sama ya. Ini tukang ngintil. Vero tuh tukang ngintil kemana aja, bahkan kalau misalnya saya lagi meeting sama jaringan saya, Vero tuh selalu ngintil, pengen tahu gitu loh. Jadi mau ngapain sih, mau meeting sama si A, gue boleh ikut nggak, boleh denger nggak gitu. Atau mau ketemu orang nih baru, boleh ikut nggak, boleh denger nggak. Padahal kan maksudnya dia nggak harus kayak begitu ya, tapi dia tuh selalu pengen tahu, pengen denger, selalu ikut, pengen belajar gitu. Oke. Dan mandirinya kenapa? Mandirinya yang tadi yang ngintil, yang dari minta tolong bisa bantuin nggak, dia akan berusaha. Minta bantuan saya, minta bantuan Pak Hendra, Pak Herman gitu, Yuliana. Kalau sampai nggak bisa, dia tuh nggak putus asa Dok. Kan kalau misalnya rekan-rekan kerja saya yang lain tuh kalau misalnya saya nggak bisa, ya udah deh, nanti aja. Kalau Caroline nggak bisa, ya udah nggak jadi. Ya. Malah nggak jalan gitu. Jadi tergantung sama waktunya saya. Tapi kalau Vero tuh beda. Kalau Vero tuh belajar, tetap minta pendampingan karena dia pasti pengen hasil yang terbaik dong. Dengan ada pendampingan pasti dia merasa hasilnya akan lebih baik. Tapi ternyata kalau tidak ada upline yang mendampingi pun dia akan tetap maju. Dan pada saat itu luar biasanya ya, mungkin pasti ditolak juga sering ya Roy ya. Kalau ditolak, aduh gue ditolak gini pasti ngomong. Tapi banyak berhasilnya juga, bukan selalu ditolak. Dan itu tuh yang luar biasa yang saya selalu salut dan belajar. Dan membuat saya juga ya kita tuh gak boleh tergantung. Ini bisnis kita sendiri, kita perlu minta bantuan tapi bukan berarti tergantung sama upline atau sama orang lain. Nah ini Vero nih, Vero banyak ngajarin saya di hal itu. Dan ternyata dia bisa. Dia tuh bisa melakukan apapun. Yang saya ingin tahu Vero dulu kok ngintilin si Olin tuh ngapain emangnya? Mau ngapain gitu? Pengen tahu Dok. Pengen tahu ngapain ya, maksudnya ngerjain bisnis kan beda ya sama dunia saya yang dulu. Jadi saya pengen tahu, oh kalau ngerjain HD itu ngomongnya harus kayak gimana. Oh kalau ketemu orang tuh kayak gimana gitu ya. Oh kalau presentasi tuh kayak gimana. Jadi kan dengan saya lihat, saya dengar, saya cuman ya karena kan waktu itu saya memang belum punya downline juga kan ya Dok ya. Jadi ya saya belajar aja dari upline-upline yang saya intilin. Jadi ikut upline ngintil kemana-mana. Ngintil itu bahasa Jawa ya, ngikutin gitu ya. Upline-nya kemana diikutin ya, padahal Setiap pagi pasti nanya. Setiap Dan pagi sampai ya. sekarang loh Dok. Sampai sekarang pasti nanya dulu hari ini kemana gitu, ngapain gitu. Pasti Ya, nanya selalu. Jadi itu namanya punya tujuan ya. Dalam sisi seorang downline ya yang ceritanya kan nggak tahu apa-apa tuh, sedang pingin belajar, punya tujuan ya, pingin tahu apa sih yang dilakukan kali gitu ya. Iya betul. Sebagai seorang pebisnis gitu ya di network marketing ya. Kalau sekarang mungkin beda ya Dok, kalau dulu kan ngintil, kalau sekarang tuh nanyanya tuh pengen kalau ada waktu kita di sela-sela kesibukan Vero sama saya, ada waktu kosong yang sama kita biasa ngumpul bareng buat diskusi. Kalau sekarang lebih ke situ sih, kalau sekarang mandirinya mandiri luar biasa. Nyocokin waktunya gitu ya. Biasanya cuman buat ngomong lah apa yang dikerjakan dia, terus nanya apa yang dikerjakan saya, jadi kita saling ngobrol biasanya. Lin, boleh nggak tahu, ini ke kita semua ya, ini bukan bicara mau menjelekkan Vero atau mau apa ya, tapi kan Vero ini berubah kan? Banget. Nah, menurut Olin ini, apa sih yang dulu Vero ini banyak diremehkan sama orang? Ya kalau boleh Maksudnya cerita kan, mungkin gini ya Dok, maksudnya kalau saya sih bersyukur banget ada Vero, tapi mungkin ada beberapa yang ngelihat awalnya Vero tuh nggak seperti sekarang gitu loh. Cara dia ngomong, presentasi misalnya. Jadi cara ngomong, bicara ya. Betul, cara bicara dia tuh misalnya di depan gitu ya, atau pada saat presentasi atau bawain training, itu tuh nggak seperti yang lain karena dia masih misalnya training nih masih kayak baca slide banget gitu, terus ngomongnya nggak lancar seperti sekarang. Jadi tuh kayak mungkin di beberapa orang menganggap dia nih kok cara ngomongnya gini ya sebagai seorang presenter gitu kan.
Tapi anehnya tuh Vero selalu nggak memandang orang, gue mau belajar kok, gue mau berusaha kok. Itu yang jadi suatu hal not banget bahwa seorang Vero itu tuh kalau disuruh ngapain aja, bawain training bahkan yang belum pernah dia bawain, dia akan berusaha bawain semampunya dia gitu loh. Iya. Jadi dan perubahan cara dia bicara dari dulu sampai sekarang, bahkan jadi sekarang ini kalau di Heroes dia tuh jadi role play. Oh, ya kan? jadi Padahal meroplay. tadinya bawain presentasi aja a i u Susah e o gitu gitu, ya. gitu kan. Iya. Saya ingat Sekarang banget gitu Kita kalau bisa di tanya One nih Up ke rekan-rekan Heroes sekarang ya, siapa yang pernah di role iya, play ya. yang mungkin masih kesulitan ya membawakan presentasi atau masih sedang role play kok nggak kelar-kelar, nggak selesai-selesai, atau sampai sekarang juga masih merasa belum bisa ya. Ada contohnya ya. Ya Vero dulu ngalamin gitu ya. Dan ini pernyataan dari Aprilnya sendiri yang mendampingi ya, bahwa itu tantangan dari seorang Vero ya dulu ya. Iya. Dulu pada saat dia awal Betul. jalankan. Presentasinya Dok dari awal jalanin itu selalu pakai press tool. Padahal dia kalau bawain press tool, kalau saya ada di sebelahnya itu bisa ngomongnya ngaco. Tapi dia pede aja ngomong terus gitu ya, kan orang lain nggak tahu ya dia salah Iya. ya. Cuman upline yang tahu Upline gitu. yang tahu. Nah ini nih penting ya, kadang-kadang kita itu takut membawakan presentasi, takut salah. Padahal orang baru tuh kan nggak tahu salahnya di mana ya. Iya betul dok. Upline yang tahu ya. Betul ya. Iya. Yang Aduh. penting kan pede aja ya dok. Pede aja gitu ya. Jadi dulu Vero nggak takut ya, maksudnya nggak takut salah gitu atau gimana? Takut, cuman karena udah sekarang orang waktunya udah harus presentasi, terus prospeknya udah di depan mata, ya mau gimana? Ya jalanin aja. Jalanin aja ya, Iya, jalanin kerjakan saja ya. Ya kerjain aja. Iya. Gitu. Nah, ada lagi nggak Lin? Menurut Olin, seorang Vero ini apa yang berkesan, apa yang berubah dari dia? Ya, teachable. Teachable ya. Jadi kalau boleh dibilang lucu ya, kalau dulu kan saya punya keterbatasan waktu ya Dok ya. Jadi Iya. kalau malam-malam nggak bisa. Jadi kalau dia ngajakin ada training di kantor, aku nggak bisa. Ya udah dia jalan sendiri. Teachable sama mandiri mirip ya jadinya ya. Iya. Teachable itu sama satu hal, kenapa saya bilang teachable, karena menurut saya sampai saat ini nggak ada satupun event besar yang dilewatkan oleh Vero, kecuali dia benar-benar sakit ngelahirin ya waktu itu ya. Iya. Terus mau belajar dan bisa belajar dianya ya. Iya, Terus pasti dia menerus selalu mau belajar dan kemanapun itu dia, maksudnya kalau misalnya ada event di Jakarta, ada event di Surabaya, itu dia tanpa misalkan sampai saya nggak ikut pun ya dia pergi sendirian. Iya. Itu mandiri dia ya. Iya. Dia bisa belajar dan dia akhirnya mandiri gitu karena dia Betul. belajar tadi itu. Betul. Iya. Dan iya. saat orang membutuhkan dia tuh pasti dia selalu ada. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong rekan-rekannya buat Vero ya. Gitu. Wah dipuji-puji nih. Aduh. Iya karena gitu ya. kehadirannya itu mungkin ini ya, mungkin diperlukan kan, kita nggak pernah tahu ya. Yang penting hadir. Kalau nggak ada orangnya kan mau minta tolong sama siapa gitu ya. Menurut saya. Nah rekan-rekan ini penting dicatat ya. Dari belajar bisa mandiri. Nah ini orangnya ada ya, Vero memang dulu dia ada kesulitan untuk bicara ya. Tapi dengan belajar ya berubah kan jadi bisa. Bahkan bisa meroleplay orang gitu ya. Luar biasa ya. Nah ada apel yang satu lagi nih. Bagaimana Pak Hendra melihat seorang Veronia? Apa yang berkesan dari dia dan apa yang berubah dari seorang Vero? Iya, kalau saya melihat dari awal ya dok ya, jadi Vero ini termasuk orang yang sebenarnya nggak banyak mikir dok. Nggak banyak mikir ya? Dan itu menurut saya kekuatan dia dok. Iya. Berani mencoba sesuatu tuh nggak, jadi salah pun ya nggak apa-apa. Kadang orang tuh kan banyak berpikir lebih, aduh takut salah, takut apa. Tapi seorang Vero yang saya tahu sampai hari ini, dia berani mencoba. Dia salah pun gak masalah. Dan yang saya salut juga, dia tuh nekat dok orangnya dok. Nekat ya? Ketemu orang, kenalan, kalau ada acara di misalkan pasar, open market, ini kenalan sama orang dok. Ya mungkin takut, tapi dia berani dok. Ya udah saya coba kenalan. Akhirnya ya membiasakan, akhirnya terbiasa, dan akhirnya dia punya banyak rekan kerja yang aktif yang dia nggak kenal dok. Iya. Itu yang saya lihat dari seorang Vero ya dok ya. Terus
juga yang saya salut ya, Vero ini adalah orang yang tidak pernah menolak, Dok. Kalau kita minta bantuan. Selalu siap. Iya, contoh nih, minta tolong apa-apa, dia tuh pasti bantu, Dok. Itu Iya. yang saya pribadi bangga banget gitu ya. Dan juga yang saya lihat tuh beliau ini selalu siap kalau mau bantu. Contohnya kemarin, Dok, ini ada fotonya, Dok. Ya bisa tampilin ya. Ya, ini mungkin boleh. Ya. Nah, ini nih. Coba Vero mungkin bisa langsung cerita tuh. Kamu lagi apa di mana itu? Yang cerita offline aja. Upline-nya siapa yang mau cerita nih Pak Hendro? Saya Oh, cerita ini. ya, Dok ya. Ini saya silakan. yang foto, Dok, paling kanan, Dok. Yang paling kanan tuh yang sebelah Itu kanan. Ya. baru, Dok, kemarin, Dok. Baru kemarin ya. Harusnya bukan Vero yang melakukan jadi MC, Dok. Itu MC. MC, Vero Dok. jadi MC. Betul, untuk menghibur acara anak-anak, Dok. Anak-anak. Padahal Iya. harusnya bukan Vero, tapi Vero menggantikan yang mau nggak mau dia ditampil. Dia Mendadak. bisa. Iya, mendadak, Dok. Bentar Pak, saya mau tanya sama Vero. Kok mau itu? Kenapa ya? Ya kan gak ada lagi ya dok ya. Ya udah lakuin aja. Gak banyak mikir kan, Dok? Iya, jadi artinya ya saya bisa menilai ya pada saat dibutuhkan kalau nggak ada orang repot ya. Tapi kemudian ada yang bersedia ya. Betul. Ya tentu kita juga senang ya. Yes. Nah ternyata motivasinya itu Pak. Iya. Nggak ada lagi. Dan- Kalau enggak kan acaranya gimana gitu kan? Beliau nih saya bilang tadi, Olin bilang bahwa dia teachable itu, Dok. Dia Ya, tuh ya. mau belajar, Dok. Mau mencoba sesuatu yang itu membantu dia untuk bertumbuh. Ya keberanian itu memberikan pengalaman baru ya. Betul. Ini pertama kali jadi MC atau sudah 1000 kali ini jadi MC? Baru ini itu ini jadi boleh MC. jujur nggak? Baru ya? Boleh jujur nggak? Boleh. Mau jadi MC maksudnya bukan MC yang benar-benar bisa ya. Maksudnya Vero ini kan bukan MC dari sononya. dan Bukan belum MC. pernah belajar jadi MC atau jadi MC gitu. Jadi dengan segala yang uniknya gini dok, yang di garis bawahi dengan segala keterbatasannya, dia berani tampil dan walaupun itu bukan MC terbaik, tapi dia mau melakukan Mau versi melakukan. terbaik menurut dia gitu loh. Betul. Itu yang perlu diapresiasi gitu. Ya, itulah salah satu kriterianya team player ya. Betul ya? Betul. A Hendra good ya. team player, A Dok. good team player ya. Pada saat dibutuhkan selalu siap membantu ya di posisi apapun ya. Yes. Jadi Ya, ini luar luar biasa, Dok. Di tengah ini kemarin di GMB 2 bulan yang lalu beliau nih men-sharingkan tips-tips. Oh Walaupun iya betul, ini di ini, GMB. Dok. Jadi betul ya. Siska Suito, Dok. Jadi Nah. Suito yang orang bisa masakan, Iya. beliau nih bersedia, Dok. Maksudnya apa? Iya. Dia kan demi untuk bisa Grup heroes ya. menghibur gitu ya. yang pertama, Dok. Iya. Tapi sekaligus menginspirasi. Ya, Untold fun ya. story-nya nih dok, Untold Ya. story itu sebenarnya kita tuh cuman guyon sama dia. Mm. Kan kita guyon ya waktu itu ya. Dion. Guyon tapi ternyata dia ini syuting sendiri. Ada yang ngambil gambar cuma berdua doang di Betul. rumahnya. Yes. Di rumahnya. Kita nggak tahu kalau dia tuh udah syuting juga. Padahal kita tuh cuman guyon, kamu bisa jadi gini, bisa jadi gini. Ternyata Dikerjain, Dikerjain, loh. Dok. Siapa teman-teman yang ingat nih ya yang di tengah ya Vero jadi apa itu? Siska Suito. Siska Suito. Ya ini tampil ya di GMB tuh ya. Dan ini ada yang komen ini ya. Bu Siska ya chef kita. Ya ingat ya teman-teman ya. Ternyata itu ya tidak diskenariokan yang seperti apa ya cerita untold story-nya itu ya. Itu ya Vero mau aja itu membuat fun ya di acara meeting itu supaya ada perubahan suasana, ada hal yang baru dan menyampaikan informasi yang lebih berkesan begitu ya. Kalau yang kiri Pak? Nah, kalau yang kiri, Dok, ini acara The Leader Within di Bandung, Dok. Oh ya TLW ya di Bandung ya, yang terakhir ya saya hadir, saya lihat itu tiba-tiba ada laki-laki ya itu. Jadi laki-laki ya luar biasa. Jadi berapa banyak saya ingin tahu nih teman-teman yang hadir para wanita, berapa banyak ini yang Anda pernah berperan jadi laki-laki? Coba. Ayo, coba yang hadir ini ada berapa nih yang hadir ini ya? Berapa orang ini? Nah kan 100 lebih ya. Yang wanita berapa? Coba ada nggak 1 atau 2 orang yang pernah jadi pria? Coba. Jangan-jangan satu-satunya nih Pak Ero nih ya. Pak Ero. Pak Ero. Aduh, ini saya juga bingung kenapa saya bisa jadi begitu ya dok. Itu yang saya
tanya dari tadi Vero, kok kamu mau gitu ya melakukan sesuatu yang tidak dirimu gitu loh, yang bukan Vero gitu loh. Kenapa saya mau? Saya cuma berpikir, oh ini kan ada satu event dan event ini harus ini kan untuk kepentingan orang banyak dan nggak ada lagi yang mau ngelakuin ini kan, ya udah daripada lama lagi gitu kan, daripada kita harus berdebat untuk siapa yang mau melakukan, ya udah kalau misalnya memang itu harus jadi tanggung jawab saya lakukan aja. Jadi demi kebaikan orang lain dok ya. Gitu. Iya. Toh kan nggak selamanya saya jadi begitu ya dok. Betul ya, hanya di itu Cuma aja. berapa menit doang kan? Iya betul, hanya berapa menit aja dan itu sangat menghibur dan ini luar biasa berkesan buat semua loh ya. Berkesan untuk di Bandung. Ini luar biasa Pak ya. Rekan kerja yang luar biasa. Ada nggak video yang lain Vero? Foto yang lain ya. Yang tentang belajar tadi Vero. Nah sebelum ini mungkin ya. Nah ini nih ya. Coba diceritakan. Ini pengalaman apa ini? Nah pada saat itu. Ini Vero waktu pertama-tama juga nih. Ya, 2017-an lah ya, mungkin pertama kali ajak Selvina juga ya ini ke. Iya itu ada Selvina juga Selvina ya. baru bergabung. 2018 Halo Selvina. awal kayaknya. Dirimu ada di situ Selvina gitu. Oh itu juga yang kanan atas juga Selvina ya. Iya. Ya mungkin itu Ini- kali pertama juga ngajak Selvina ya. Betul. Wow Jadi ya. ikut seperti kayak bisnis camp gitu dok. Ya Ini pertama yang kali tadi- itu ya. Yang tadinya Vero cuma berangkat sendirian, nah ini Vero pertama kalinya bawa rekan-rekan kerjanya nih ke sini. Dari yang sendirian bisa dapat rekan kerja yang ikut. Nah ini Vero yang paling depan ini ternyata ya. Iya. Luar biasa ya. Nah Vero ini nah tadi kan dari upline ya yang melihat kamu tuh bisa berubah gitu ya. Nah kamu sendiri menurut Vero ya, seberapa penting belajar buat kamu Vero? Penting banget ya menurut saya. Karena dengan saya ikut pembelajaran seperti yang bisnis camp, terus ikutan training, ikut acara event-event di HDI, itu membuat saya tuh bisa lebih berkembang lagi dan saya bisa pas ketika saya punya rekan kerja, saya tuh jadi minimal saya udah ada persiapan untuk gimana menghadapi mereka gitu. Terus udah tahu apa yang harus saya ajarkan ke mereka, apa yang harus saya kasih pembelajaran, kasih training ke mereka seperti itu. Iya ya, jadi itu yang bisa membantu Vero yang masuk di dunia yang baru ya. Ya betul. Di HDI ini ya. Oke, ya tentu setiap orang perlu belajar ya untuk sesuatu yang baru supaya jadi bisa ya, jadi mahir ya. Kalau slide berikutnya ini, ya kalau ini, nah coba ceritakan ini sampai itu naik motor itu ya apa? Jadi pura-pura jadi ojek apa gimana itu? Ya itu kan biasa ya, waktu kalau keluar kota kan kita kejar-kejaran waktu kan dok. Ya. Kesana kesini ya ketemu downline, prospek. Terus akhirnya kita harus ngejar waktu untuk ngejar kereta juga. Jadi ya kita suka naik Gojek gitu jadinya dok. Untuk Oke, mempersingkat waktu. mempersingkat waktu ya. Nah terus yang di bawah itu saya naik kereta saya sendiri tuh dok. Sendiri itu ya? Ya. Itu kemana? Ke Surabaya? Enggak, ke Jakarta. Oh ke Jakarta, ya Ya. ya. Waktu itu Wow. pas kebetulan upline gak bisa menemani. Jadi tapi saya udah punya janji sama downline, prospek dan prospek gitu. Jadi ya udah saya pergi aja. Nah ini bukti ya, tadi yang Olin bilang ya. Mandiri. Ya, mandiri ya. Jadi sudah belajar, ya saatnya untuk mengambil peran sebagai seorang upline gitu ya. Tanggung Ya. jawab ya. Tanggung jawab ya. Betul ya Vero ya. Berbiasa ya. Yang ini, yang kanan? Ya yang kanan itu waktu itu kita kebetulan bikin acara open market barengan. Jadi kita satu grup waktu itu berangkat bersama. Ya. Boleh nggak saya tahu apa arti teman-teman yang ada di situ buat Vero ya? Ya ini sebagai keluarga buat saya jadinya. Keluarga baru di HDI. Keluarga baru ya, Ya. tidak sendirian ya. Betul. Teman-teman, ada yang merasa sendirian kah? Heroes Group ya membuat kita bisa bertumbuh ya, belajar bersama ya dengan orang-orang yang positif ya tentunya ya. Betul Dengan banget. niat yang sama ya, Iya. kerja Dok, bersama. Ini keluarga barunya Vero ini crossline semua loh.
crossline semua. Kalau Luar ini biasa. awal-awal Vero jalani ya sendirian, belum Iya. punya downline, tapi dia punya keluarga. Nah, Heroes. kita perlu tanya nih Lin, ke teman-teman yang hadir ini 120 lebih nih Lin. Siapa yang saat ini sedang mengalami atau pernah ya mengalami suasana yang sama ya? Sendirian ya, sedang sendirian berangkat bisnis camp mungkin training ya sendiri belum punya rekan kerja gitu ya. Tapi sedang belajar ya. Jadi siapa nih di antara teman-teman yang pernah ngalamin seperti itu ya? Kemarin mungkin bisnis camp atau besok ya mau bisnis camp aku sendirian ya. Sendiri ini ya. Sendirian. Nah ini buktinya ya. Sekalipun sendirian tapi punya orang lain ya, cross love betul. yang bersama-sama membuktikan tidak sendirian. Mungkin saat awal-awal karena belum punya rekan kerja ya. Jadi Iya. masih membawa diri sendiri ya. Betul dok. Padahal kalau misalnya kita sendiri itu kita sebenarnya bagus juga dok. Kalau ikutan bisnis camp, ikut training sendiri-sendiri. Kita kan mempersiapkan diri kita dulu ya sebelum kita punya rekan kerja juga gitu kan. Ya betul banget ya. Ya dan nah ini ya. Wah ini, nah coba diceritakan ini. Apa ini? Ini penghasilan ya. Ini ada untold story-nya dok. Nah coba Tadi nggak diceritain mungkin ya. Karena kebetulan curhatnya sama saya, nangis-nangisnya sama saya. Waktu Vero itu kehilangan pekerjaan di pekerjaan utamanya ya dulu ya. Yang di tadi bengkel. ditutup itu ya Iya, bengkelnya. saya dulu cuman ketemuan, cuman bisa dengerin dia nangis-nangis, saya cuma bilang, Vero kalau kamu bisa selama ini jalanin part time, tapi kamu bisa dapat achievement, dapat Royal Caribbean, kamu bisa dapat penghasilan, coba deh kamu jalanin seperti kamu pekerjaan sebelumnya, jamnya sama, kalau emang kamu kerja dari pagi sampai sore, kamu kerjain dari pagi sampai sore, di waktu yang kamu punya sebelumnya itu digantikan dengan waktu bekerja di HDI, aku yakin kok nggak sampai 1 tahun income kamu bisa sama, Iya. minimal sama gaji. Dia nggak percaya dok, masa sih gitu kan? Jadi Olin sebagai upline menyarankan begitu ya Betul. untuk istilahnya full time ya, mengambil waktu yang sama Ya dengan nggak full bekerja time sih, kemarin ya. maksudnya aku sih ngomong sama Vero ya minimal tuh waktu kamu bukan jadi hilang, Ya ya. tapi ya. kamu tetap bekerja tapi mengerjakan bisnis HDI. Oke ya. Kan dia juga nggak tahu mau ngapain pada saat itu kan ya kerjain Ya. HDI lah gitu Ya kamu. karena saya udah terbiasa kerja kan dok. Betul. Jadi menurut Olin ya anggap aja saya seperti kerja dulu, Bekerja. tapi kerjainnya di HDI gitu sekarang. Iya iya. Ya iya. belajar, baca buku, Tapi ketemu ini orang. saya lihat nih fantastis ya menurut saya. Ini 2017 sampai 2018 ya, dari ratusan ribu sampai kemudian bisa 2 digit, itu luar biasa. Iya. Ya jadi saya janjinya dibayar lunas 1 tahun. Dibayar lunas ya dalam 1 tahun ya. Ayo nih siapa nih rekan-rekan semua yang hadir hari ini, yang sedang berjuang ya, yang sedang menghadapi struggle gitu ya, menghadapi tantangan hidup khususnya untuk punya penghasilan ya. Dan satu hal dok, ini yang dilakukan Vero tuh sebelum pandemi loh. Betul ya, itu Ya kan? 2018 ya teman-teman ya. Ya, Jadi 2 tahun 2018. sebelum pandemi ya betul. 2018 Mei, jadi 2017 awal kan Vero kehilangan pekerjaannya. Pekerjaannya, jadi setahun ya, setahun. Iya. Ya. Pekerjaannya walaupun jadi direktur ternyata saya juga kaget waktu itu kan saya nanya ya berapa income-nya. Kan kalau tiba-tiba berapa kan saya juga harus sesuai Ya. nih omongannya gitu kan. Ternyata dia bilang nggak sampai 2 digit. Ya ya ya. Ya oke. artinya begitu nyampe 2 digit ya saya dibayar lunas lah ya. Lunas ya. Nah saya sih menangkap tadi waktu Vero menjelaskan ya, pada saat diberhentikan tiba-tiba dan tanpa pesangon itu berdampak pada keluarga ya Vero ya. Ya betul. Tapi ini jadi jawaban ya. Ya betul banget dok. Ini benar-benar yang saya syukuri sampai saat ini ya, dan nggak pernah saya putus ya. Saya bisa ada di HDI ini dok. Ya ya ya. Dan inilah bukti ya teman-teman, dari dialog yang tadi kita bersama dengan para upline ini ya, rekan-rekan Heroes semua, Anda bisa menemukan beberapa poin penting ya. Mulai dari tadi ya, Vero ini punya kesungguhan mau belajar supaya bisa mandiri.
Ya, belajarnya gimana? Tadi sudah dikatakan dan sudah kita lihat fotonya juga, ngintil sama Upland gitu ya. Hadir ya, tadi itu ada training di Bandung ya sama Pak Herman ya. Itu hadir ya, training, belajar, terus belajar ya. Sampai kapan ya? Sampai bisa dan sampai sekarang masih saya melihat Vero masih belajar dan juga masih membantu ya. Jadi bukan berarti belajar kemudian tidak bekerja. Saya melihat Vero betul seperti yang tadi Pak Hendra sampaikan sebagai cross love-nya dari Vero ya. Saya melihat memang apa yang disampaikan untuk dikerjakan semua dikerjakan ya. Sulit ya, tapi tetap dikerjakan. Nah, itu yang saya sungguh salut ya. Ya, ini luar biasa ya. Itu sampai 2 digit. Jadi teman-teman, ini bukti ya sebelum pandemik bahwa teman-teman bisa punya penghasilan melalui bisnis HDI. Dan sekarang saya rasa kondisinya after pandemik semua jadi tidak lebih baik dibandingkan sebelum pandemik ya, secara ekonomi, secara ya informasi yang beredar, PHK ya, kesulitan ekonomi. Ini kesempatan ya, begitu ya Vero ya. Ya, betul. Ini bukti yang sebelum pandemik dan tentunya sampai sekarang bisa dikerjakan. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke bagian terakhir dari pertanyaan saya, Vero. Nah, coba mungkin boleh nggak Vero menyampaikan ke kita semua gitu. Dari sekian tahun 2013 tadi Vero jadi member ya, kemudian menjalankan secara ya waktunya diluangkan lebih banyak ya 2017 setelah meninggalkan atau berhenti dari pekerjaan sebelumnya dan sampai sekarang berarti 7 tahun ya. Seberapa penting sih bisnis HD ini bagi Vero? Penting banget. Seberapa penting itu buat kamu? Seberapa penting itu penting banget dok. Saya nggak kebayang kalau saya tuh nggak ada di keluarga HDI ini. Saya nggak kebayang hidup saya seperti apa kalau saya tuh saya nggak jalanin bisnis HDI ini dok. Jadi tak terkatakan menurut saya kalau gimana seberapa penting bagi saya jalan bisnis HDI itu benar-benar suatu mukjizat ya yang Tuhan berikan kepada saya pada saat saya terpuruk. Ya, pada saat kamu terpuruk ya. Ya. Jadi ada saat-saat yang kamu jalani tidak diduga, Ya. tidak diharapkan. Betul. Itu menimpa keluarga ya. Ya. Dan HDI menjadi penyelamat. Betul banget. Ya, jadi kalau begitu HDI menjadi satu bantalan finansialmu ya. Iya, betul. Sebagai ya memang tujuan saya juga pertama untuk jalanin bisnis HDI kan pengen bantu perekonomian keluarga juga ya. Ya, dan itu bisa dibuktikan ya dengan 2 digit itu ya sampai sekarang tentunya pasti ya. Gitu. Pasti Siapa? lebih lah ya dok. Siapa ini rekan-rekan yang mau gitu kan ya. Ya, apalagi Vero. Jadi bagaimana HDI ini bisa punya peran dalam hidup kamu ya? Mungkin ada foto mungkin yang nah ini Ini ya. sebelumnya ya. Oh, nih. Yang ini ya. Ini apa nih? Nah ini adalah momen-momen terpenting yang berharga yang nggak bisa kita beli dengan uang ya dok ya. Walaupun sebagian besar orang tuh bisa beli dengan mudah ya. Tapi bagi saya pencapaian ini tuh luar biasa banget. Karena saya bisa ajak anak-anak saya berlibur, menikmati liburan bersama sama saya, punya waktu me time bersama saya gitu ya. Karena mereka kan udah dewasa juga, yang satu sekarang udah kuliah, cari waktu untuk kebersamaan nanti tambah susah. Nah, dengan begini tuh saya punya waktu dengan mereka tuh lebih spesial menurut saya. Nggak semua mungkin sebagian orang menganggap pergi gitu doang sih gampang, kapan juga bisa pergi untuk sebagian orang. Tapi bagi saya tuh kalau untuk pergi ke luar negeri tuh nggak bisa semudah itu dok. Gitu, saya harus meluangkan waktu, apalagi dengan biaya. Tapi dengan di HDI saya bisa bawa anak-anak saya itu menunjukkan bahwa ternyata kamu punya mami tuh bisa loh bawa
kamu ke luar negeri, bisa Ya. bawa jalan-jalan gitu. Ada kebahagiaan dan kebanggaan kamu juga ya. Ya. Lu jangan salah loh, anak-anak tuh belajar loh. Ada pembelajaran yang anak-anak dapatkan saat bersama dengan maminya. Mereka tahu kan ini bahwa maminya mendapatkan dari HDI. Iya tahu banget karena di sini kan kita pas party HDI Iya. ulang tahun 30 tahun ya. Dan HDI berarti hasil kerja mamanya. Mamanya bukan nganggur ongkang-ongkang kaki gitu. Iya, Menurut saya mereka belajar sama kamu deh. semoga ya. Kira-kira Vero pasti punya keinginan jadi kebanggaan anak-anak kan ya? Ya pengen banget ya, semoga jadi gini lagi dok. Ya semoga dengan saya bisa nunjukin ke anak-anak saya, apalagi anak-anak saya juga kan perempuan ya. Mereka bisa belajar banyak bahwa jadi seorang wanita tuh harus punya value lebih. Jadi wanita tuh harus mandiri. Jadi wanita tuh harus bisa berdiri di kakinya sendiri. Jangan tergantung sama orang lain. Walaupun nanti ke depannya anak-anak saya misalnya punya jodoh, mungkin orang berkecukupan, itu mungkin hokinya dia ya. Tapi tetap kita tuh jadi wanita tuh harus punya kemandirian dan value lebih itu aja. Pasti itu harus penting banget ya karena di mana-mana kita hidup, walaupun kita menghadapi masalah, kita kesusahan, sesusah apapun, yang bisa nolong diri kita tuh cuman kita. Iya. Ya. Kita tuh nggak bisa bergantung dengan orang lain sedikit pun. Ya, saya setuju. Apapun bisa terjadi ya. Betul. Kalau kita nggak siap, ya kan bisa kalah ya gitu. Ya, betul. Tapi ini saya bahagia juga ya. Saya rasa Upline juga sama ya. Yes. Karena ngajak keluarga ya. Kebahagiaan Betul. Upline saat juga bisa melihat rekan kerjanya bisa membawa keluarganya pergi gitu. Ya. Ya, ada foto berikutnya. Ini Ya, juga. ini trip kemarin ya ke Vietnam. Saya juga bawa anak saya juga yang besar. Ya sebenarnya saya pengen ajak suami saya juga ya dok ya. Tapi karena beliau kan nggak bisa pergi untuk ninggalin usahanya juga. Jadi ya dengan saya bawa anak saya juga ini saya pengen waktu me time juga sama dia ya. Gitu. Gitu. Jadi ini waktu pas ke Vietnam kemarin juga banyak momen-momen berharga ya bagi saya, pergi bersama anak saya gitu. Terus kasih lihat lingkungan yang positif di HDI gitu ya. Terus kasih lihat mereka juga ternyata kamu kalau misalnya punya satu pencapaian tuh kamu dihargainnya sampai sebegini loh. Gitu. Di HDI itu benar-benar kita tuh kalau kita bekerja keras, kita punya pencapaian dari perusahaan juga dihargainnya tuh sampai kita punya gala dinernya juga mewah seperti ini gitu ya. Dan anak saya juga sangat menikmati trip ini dok. Sangat Gitu. menikmatin ya. Sangat menikmati dan dia juga happy. Dia juga sampai ya dia walaupun nggak terungkap dari ininya, tapi saya sempat nanya gimana sih happy nggak? Dia seneng lah mami gitu. Ya keren lah HDI itu. Bisa ada gala dinernya semewah itu seperti itu ya. Mereka juga kan belum pernah ya mengalami, apalagi kalau anak-anak kuliah kan taunya happy hangout sama teman-teman. Tapi kan mereka nggak tahu ya kalau misalnya kalau udah besar tuh kalau mereka di dunia kerja, di dunia ya, kerja tuh dunia kalau nyata. kita dihargai di perusahaan kita tuh seperti ini loh itu. Sepertinya dia akan jadi the next Royal Crown. Amin. Iya, luar biasa ya. Nah, ini nih. Coba yang kiri itu foto bawa apa itu? Nah itu bawa Idaman kah? iya laptop ya dok ya. Ya, Jadi ya. waktu pada saat itu saya pengen banget punya laptop punya saya sendiri. Sebenarnya ini laptop ketiga yang saya beli. Laptop ketiga. Jadi waktu pertama saya punya laptop, tapi waktu itu kan saya kasih buat anak saya buat sekolah. Laptop kedua juga akhirnya dihak milik sama anak saya. Akhirnya saya pilih laptop yang benar-benar
yang saya impikan waktu itu dok. Nah akhirnya saya punya MacBook ini dengan warna yang sesuai dengan keinginan saya juga. Iya, sama bajunya hari ini ya. Iya. Miss Pinky ya. Miss Pinky ya. Iya, sekalipun jadi Pak Ero tapi tetap mau cinta ya sama Pink ya. Iya ya. Kalau yang tengah itu, Ya yang tengah mobil ini gimana ceritanya nih? ini diceritain Ya yang ini dulunya nih. impian. Oh, ini ada untold story Nah, dong. sekarang Olin aja yang Aduh. cerita. Kayaknya ntar lagi dia mau nangis tuh. Ya mungkin banyak orang yang udah tahu ya Vero, ini pernah kita share juga ya pencapaian Vero, yaitu membeli mobil buat keluarga. Tapi saya tahu banget mobil ini tuh berarti banget buat Vero, karena waktu awal-awal saat kondisi keluarga, mungkin keluarganya Vero itu lagi baik-baik aja, dia juga udah punya mobil serupa, yaitu Pajero warna hitam waktu itu ya. Iya. Pajero hitam itu Vero emang seneng mobil gede karena lebih gagah ya Ro ya. Ya intinya ada terjadi sesuatu di keluarganya sehingga mobil tersebut harus dijual dan dia ganti mobil Expander. Waktu itu sedih juga dok, nangis juga tuh. Pokoknya kalau sedih nangis mulu dia. Jadi datang lagi, aduh gimana ya gini. Dia Ya. cinta sama mobil itu kayaknya. Betul. Ya. Waktu seneng. beli pertama kali juga seneng banget. Dan harus dijual ya. Ya. Iya harus dijual. Saya cuma bilang sama Vero, ya kalau emang itu kondisi yang memang harus dilakukan ya kamu lakuin aja dulu, toh masih punya mobil. Ya. Ya kan. Bagusnya Vero adalah dia tuh nggak pernah, dia tegar sih. Walaupun nangis tuh tapi dia tegar. Dia nggak pernah ngeluh terus-terusan. Jadi kalau dia ngeluh sama saya tuh cuma satu kali. Jadi kalau misalnya dia cerita tentang kesusahan dia cukup satu kali, terus dia mikirin solusinya buat keluarganya gimana. Ya aku cuma bilang, ayo Ro, kita harus bisa berhasil di HDI, berarti harus lebih lagi dari 2 digit tadi ya istilahnya ya. Betul. Karena itu kejadiannya kalau nggak salah tahun-tahun 2018-an ya. Iya mungkin ya. Iya. Iya, kurang pada lebih saat jadi bertubi-tubi ya kejadian yang di Vero Ya. ini, mulai dari kerjaan terus nggak berapa lama Ya, karena terpengaruh finansialnya itu buat keluarga juga, harus mobil dijual. harus dijual. Nah itu dia sih. Iya. Jadi Dan Jadi kemudian mobil itu impiannya kan pengen ngembaliin lagi punya mobil seperti itu lagi Iya. dok. ya Gitu. dan bisa beli ya. Dan akhirnya saya bisa mewujudkannya dengan tangan jernih saya Rasanya sendiri. gimana? tanpa bantuan dari siapa-siapa, bener-bener Betul. uangnya Vero Oh, loh, ini Vero luar ya. biasa. Gimana Ro? Rasanya bisa beli sendiri Ro? Baru lagi. Aduh, itu Baru lagi gitu. bangga banget dok. Maksudnya jadi kepuasan saya tuh benar-benar kayak udah Terbayarkan. terlampiaskan, terbayarkan tuh di sini gitu. Sampai kalau Bluetooth di mobil saya tuh sama anak saya kan yang settingnya tulisannya mobil mami. Mobil mami. Gitu. Iya. Ini rekan-rekan bukti ya bahwa hasil itu bisa didapatkan asal ya dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Iya. Dan itu tuh juga ada ceritanya di slide di dapur ini dok. Yang gambar kanan atas bawah ya. Iya. Dapur yang atas yang baru, bawah dapur yang Dapurnya lama. udah dibongkar. Jadi kondisinya dapurnya dulu banyak rayap ceritanya. Kan dia Sudah beli dimakan rumahnya rayap. kan udah jadi gitu kan waktu Iya. pindah. Jadi banyak rayap. Jadi kalau misalnya ketemu, aduh rumah dirayapin, nanti benerin jendela sini, yang di sini juga ada rayap gitu. Tapi kalau benerin semua tuh mahal banget katanya Vero ya waktu saat itu ya. Benerin yang memang butuh dibenerin dulu aja gitu. Tapi luar biasanya itu ya mungkin ya. Seneng juga ya. Begitu punya income dikumpulin bisa benerin dapur. Ini dulu yang pertama ya Vero lakukan setelah punya MacBook, yaitu Dapur dulu. dapur dulu. Iya, dapur benerin. dulu. Jadi begitu punya uang dia kumpulin, dia benerin itu dapur dulu dirubah total. Jadi baru dan tidak Jadi ketemu baru rayap semua, lagi lah gitu Ro ya. semua bener-bener dibongkar, termasuk jendela-jendelanya. Iya, betul. Bener ya? Betul.
Karena itu udah dirayapin semua dok. Iya, Wah, iya. hancur lebur. Dan saya tergelitik ingin nanya ya Vero ya. Bagaimana pendapat suamimu terhadap semua yang terjadi ini? Dan orang-orang yang tadi cerita di awal yang mereka menganggap kamu menelantarkan anak-anak. Kalau yang dulu ya yang sempat bilang itu mereka sekarang sih cuman ya oke ya kagum, tapi dengan maksudnya kalau untuk saat ini saya cuman bilang saya udah nggak nganggap lagi mereka kalau mau ngomong A B C lagi sih dok gitu. Ya, Saya ya. cuman fokus sama tujuan saya aja. Tujuan saya tuh kan pengen mensejahterakan keluarga saya ya. Dan saya juga kan pengen juga nunjukin ke orang tua saya kalau saya tuh di sini tuh kerja tuh sungguh-sungguh. Ini hasilnya gitu Ya ini ya. hasilnya. Akhirnya orang tua saya juga sekarang ya walaupun nggak pernah terucap dari mulutnya lah ya dok ya, tapi ya dia sekarang happy lah, dia bangga lah dengan saya. Kalau papi saya sih yang agak kelihatan begitu saya bisa beli mobil sendiri. Dia tuh bangga ya kalau saya bisa beli mobil sendiri gitu. Ya, ya, dan saya yakin juga suamimu juga pasti bahagia ya. Kalau Punya suami, istri yang membantu dirinya gitu. ya suami sih dari sebelumnya akhirnya mereka udah sangat ngerti banget. Terus karena juga udah tahu ya komunitas HDI seperti apa dan ada perkembangan dari income saya juga, jadi udah sangat mendukung 100%. Ya, saya sering kali ikut melihat suamimu juga mengantar ya. Iya, Dan sepertinya enjoy aja gitu iya, ya. betul. Nah, jadi berbuahkan hasil yang manis ya. Iya, Awalnya memang nampak nggak baik ya, Iya, betul. tapi kan hanya sementara ya. Betul, itu kan proses ya. Untuk jadi bukti ya. Iya, betul banget. Setuju nggak teman-teman ya bahwa memang kita proses harus dijalani ya, tetapi kita nggak boleh menyerah. Seperti Vero ya hari ini ya, terus mau membuktikan bahwa HDI itu bisa menghasilkan. Nah, saya ingin tanya juga Vero, seberapa besar sih keyakinanmu untuk sukses di HDI? Seberapa besar? Saat ini saya yakin banget sih 100% ya. Ya, Saya ya. bakal bisa lebih sukses daripada saat ini, Dok. Amin. Ya. Amin ya. Rekan-rekan, ya, apakah Anda yakin bahwa bisnis HDI yang Anda punya merupakan berkah dari Tuhan dan Anda bisa berhasil? Nah, kalau Vero mengatakan seperti itu tadi ya, tentu karena ada cerita yang nggak ujuk-ujuk datang bisa sukses gitu. Iya, Dok. Tapi kita sendiri mendengar ya, dan upline-nya apalagi nih ya, Caroline ya, yang sudah mungkin nggak kehitung menerima tangisan ya dari seorang Vero. Udah bosen. Jadi itu tuh ada perjuangan gitu loh, betul ya Iya. Ro ya? Jadi kadang-kadang kan orang lihatnya, wah enak ya Ci, lu sekarang mah ada mobil ada 2, gini mau uang banyak. Tapi kan sekarang tahu ya kalau dulu juga sempet bonus tuh cuma 500.000, 200.000 tuh sempet gitu ya dok ya. Ya, ya, ya harus keluar kota, Harus keluar kota, Ya. padahal bonusnya waktu itu masih 1 koma gitu kan. koma, dan keluar kota bukan ini biaya kecil ya, Iya, dan naik kereta, biaya, ya. di sana ngegokar, ngegojek gitu kan semua pakai dan keluar uang ya. bukan cuman enak di sana seperti Ya. yang dikira sebagian orang ya, cuma Ya, makan-makan, jalan-jalan ya, tapi ada penolakan, ada mungkin nggak dianggapnya Ya. gitu ya. Bonus masih Doremi ya. bonus si Doremi. Ya mungkin ada yang mau ditambahkan dari Pak Hendra. Ya saya sih bener-bener mengajak semua ya dok. Kita ini semua tuh bukan langsung tiba-tiba seperti hari ini. Tapi saya percaya bahwa jagalah keyakinan kita bahwa kita ini pasti sukses. Karena itulah yang membuat tekad, kegigihan kita, perjuangan kita tuh nggak sia-sia. Jadi Betul. jangan pernah berhenti dok. Iya, ya, mungkin ada di antara mereka yang sedang ikut training gitu ya, open market, tapi kok masih sendirian, masih nggak ada orang gitu ya. Jadi Ya, mungkin tipsnya kan- sabar ya, berarti ya. Iya, intinya harus sabar dok. Karena gini, Sabar ya. mungkin kita hari ini dipersiapkan dulu diri kita Ya. sebelum dapat
berkat atau rezeki. Betul. Kuncinya teman-teman ya, ini dari Pak Hendra nih ya. Tuhan sedang mempersiapkan kita. Ya. Ya. Lingkungan sedang mempersiapkan kita. Sampai saatnya begitu kesempatan itu datang, kita udah siap. Betul, karena saya tahu Vero ini dulu awal-awal ikut grup penting saya pagi-pagi, gak punya downline dok. Cuman ikut, tapi dia nih seorang yang paling setia sampai hari ini. Sampai hari ini. Kalau ikut apa. Dan dia sangat nih- membantu Pak. Iya dan Ya. dia tuh tulus membantu krosan-krosannya dok. Ketulusan itu yang luar biasa dok. Betul. Jadi ya. kalau apa nyiapin ulang tahun apa tuh, bahkan bukan dia yang ulang tahun kan, orang Ya, lain ya, cross love-nya bahkan. Tapi Ya. beliau mau mempersiapkan dok. Itu mungkin saya menerjemahkannya itu sebagai cross love ya. Vero tuh enggak pernah hitung-hitungan Pak. Iya dok, ketulusan dok, Ya, tulus ya, banget. ya. Kalau bantu- Bukan downline-nya, mungkin cross love-nya, tapi yang penting seperti yang tadi kita lihat dari ceritanya Vero ya. Kalau memang bisa dilakukan ya dilakukan aja. Kalau memang bisa dikerjakan, ya aku akan bantu, aku akan lakukan. Dan itu terbukti ya tadi ya, mulai dari penampilan yang aneh-aneh gitu ya, ditodong jadi MC, bahkan jadi pembicara, jadi apapun dikerjakan. Ya padahal itu bukan untuk downline-nya Bukan dia downline-nya. gitu loh, semua. Nah ini menurut saya kadang-kadang kita terlalu perhitungan Pak. Yes. Ya sehingga rezeki itu tertutup ya. Benar. Tapi saya sangat yakin dengan apa yang kita lihat dan terima kasih Vero juga mau tampil menjadi Terima apa kasih ya banyak. cerita buat kita ya Betul dok. bahwa nggak hitung-hitungan ya Tuhan bukakan rezeki. Ya Begitu. itulah yang saya lihat bahwa Tuhan itu akan ngasih berkat sama orang yang benar-benar tulus dan mau berusaha. Dan saya tahu banget perjuangan pengorbanan Vero ini nggak main-main dok. Ya. Jadi makanya saya pengen ngajak semua heroes. Ayo mari kita berjuang selalu fokus sama impian kita. Ya, saya tahu banget begitu banyak impian dia yang ingin dicapai satu per satu dok dicapai. Ya. Saya yakin semua kita di Heroes itu pasti terwujud dok. Cuma Amin. kitanya harus terus mengasah diri kita. Jangan tinggalkan gelanggang Pak ya. Betul. Amin Ya, ya. mungkin dari Olin ada apa yang mau disampaikan melengkapi Iya. kita sebelum nanti terakhir adalah Vero. Kalau buat saya mungkin saya tahu banget banyak hal yang masih ingin dicapai sama Vero. Dan karena ketekunan Vero, aku yakin sih apa yang pengen dia capai di hidupnya pasti akan terjadi, akan Ya, berhasil. Amin. Ya bentar lagi ada satu impian nih. Oh Dia iya, pengen iya, iya. banget satu keluarga tuh pergi jalan-jalan. Kayak kalau lihat orang jalan-jalan bisa ya jalan-jalan satu keluarga gitu ya ke Ya. Jepang kemana. Kalau dia pada saat itu mungkin kalau ngomong sama saya, sayang uangnya buat simpan pendidikan anaknya dia gitu. Dia pengen sekolahin kemana. Tapi ternyata nanti Lebaran mau ke Jepang nih ya. Iya, saya turut bahagia Udah banget ya spill pas aja nih Olin nih. Iya maksudnya Kacau. turut bahagia banget gitu. Sekecil apapun pengharapan apapun gitu ya yang Ya. disampaikan Vero, pastinya kalau itu tercapai tuh kebahagiaan kita sebagai upline tuh Yes. bener-bener luar biasa. Bisa sama-sama lah di sini Ya. bertumbuh dan berkembang. Dan buat teman-teman semua harus yakin karena keberhasilan itu didasarkan dengan keyakinan kita dalam bertindak, dalam belajar. Jadi jangan pernah nyerah. Apa yang dijalankan oleh kita saat ini itu pengaruhnya ke depan. Sama seperti kayak Vero dulu. Gak pernah denger kata menyerah loh dok. Ya. Gak pernah denger Vero down. Terus Padahal kan harusnya down ya. Iya. Misalnya posisi kayak tadi tuh dari diamond jadi manajer gitu kan. Harusnya kan down gitu. Kalau dia ya udah berarti kerja gua ada yang salah. Berarti gua harus perbaiki lagi. perbaiki lagi. Positive thinking dok. Ya, positive thinking. Nah, ini penting teman-teman ya. Catat ya. Bonus turun dia nggak down, dia yakin. Oh, berarti lagi begini-begini, ayo kerja lagi gitu. Ya, ya. Jadi itulah yang harus dilakukan oleh kita ternyata. Ya. Karena kalau kita terlalu ngeliatin atau meratapi hal-hal yang terjadi, kayak misalnya Vero ngeratapin hal-hal yang terjadi dalam kehidupannya, mungkin nggak ada Vero saat ini. Ya, Yang betul. pasti kan harus cari solusi, harus benar-benar mau berjuang ya Roy ya. Iya, Iya betul. Situasi kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan Ya, ya. sesuai harapan. Benar. Ya, tetapi ya kita terus berjuang, ya. Berjuang. Yang penting harus mau action aja dok ya.
Ya. Nah, Vero, ada statement terakhir dari Vero buat kita semua. Ya ini dok. Nah, coba. Nah, ini keren banget ya. Ketika aku berhasil mengubah rasa sakit untuk bangkit, maka aku berhasil mengubah impianku menjadi kemenanganku. Nah, coba jelaskan ke kita apa ini? Ini sedih lagi jadinya. Untuk menginspirasi kita semua nih Vero. Ini keren banget menurut saya. Saya juga nggak tahu bisa ketemu kata-kata ini, kayaknya menurut saya ini pas banget dengan perubahan proses saya di HDI, karena memang keberhasilan saya di sini tuh memang diawali dengan rasa sakit gitu, dengan rasa sakit, rasa kemarahan saya itu yang mengubah kemarahan saya itu pengen mewujudkan impian saya, bahkan sampai saya bisa punya hasil di HDI sampai sebesar ini dok, gitu. Jadi betul bahwa rasa sakit cuma pengalaman ya. Ya. Dan harus dijalani kan. Betul, harus dilewatin dan kita harus bangkit. Dan yang penting kan impiannya bisa terwujud ya. Betul banget. Jadi ketika aku berhasil mengubah rasa sakit, jadi jangan orang tuh kalau udah sakit tuh jangan dirasa-rasain terus, ya itu tuh harus bangkit gitu. Ya, harus berusaha untuk bisa keluar ya. Ya. Terus harus fokus sama impiannya juga. Kan kita pengen menang dalam kehidupan kita, ya kita harus berhasil mengubah rasa sakit kita itu jadi impian kita sama kemenangan kehidupan kita. Ya, jangan menyerah. Begitu ya, sampai terwujud. Rekan-rekan Heroes, siapa yang setuju dengan statement ini dari Vero ya? Baik, dari Vero, terakhir buat rekan-rekan pesannya apa? Pesannya jangan pernah menyerah. Yang penting action, jangan pernah banyak mengeluh, sabar aja menghadapi semua tantangan, hambatan yang ada, yang teman-teman ngalamin di bisnis HDI ini. Someday suatu saat Tuhan juga pasti akan kasih berkat ke teman-teman semuanya. Kalau teman-teman tuh mau terus berusaha, konsisten dan mau terus berjuang. Jangan lupa juga berdoa. Itu aja sih. Nah, rekan-rekan Heroes, luar biasa. Hari ini kita udah sampai di penghujung ya. Heroes Untold Story bersama dengan Veronia. Dan saya berterima kasih ya buat Vero, Pak Hendra. Terima kasih dok. Saya juga Olin. terima kasih Ya, sama Dokter Bu Roni, Vero. upline-upline-ku tercinta di sini. Ya, kita sudah tanpa terasa sudah 1,5 jam ini. Yes. Kita ngobrol bersama dan semoga rekan-rekan Heroes apa yang kita pelajarin, apa yang kita dengar, apa yang kita diskusikan, kita bincangkan bermanfaat buat kita semua, menginspirasi ya semua Heroes ya, dan yang penting bagaimana Anda, kita semua bisa melangkah maju, meraih impian kita satu demi satu. Seperti kata dari Vero di slide terakhir ini, berhasil mengubah rasa sakit untuk bangkit. Mari Heroes, bulan ini dan sampai akhir tahun ini, bahkan sampai tahun 2025, kita mengerjakan bisnis HDI dengan lebih sungguh-sungguh, lebih serius, meluangkan waktu dan terus belajar, tidak menyerah sampai impian kita terwujud satu demi satu. Demikian dari saya, terima kasih sudah bersama-sama dengan kami semua sampai di akhir acara. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Semoga semua hal yang baik bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian dari saya, Roni Setiawan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye. Semangat pagi.